Hai, halo, assalamualaikum. Welcome back my YouTube channel. Terima kasih yang udah klik video ini dan jangan lupa ditonton sampai habis ya. Dan untuk yang baru gabung, perkenalkan, namaku Rara Natali, ibu anak satu yang sedang berusaha menjadi diri yang lebih baik lagi. Nah, video ini aku mau buat sinking fund untuk kebutuhan Idul Fitri di tahun 2024. Nah, kenapa sih penting banget sinking fund untuk hari raya? Karena kebutuhan hari raya ataupun bulan Ramadan itu sering ada kebutuhan yang tak terduga-duga. Apalagi seperti aku yang mempunyai 2 kampung halaman dan mewajibkan kami untuk pulang ke rumah orang tua. Karena alhamdulillahnya aku dan suami masih lengkap orang tuanya, maka dari itu kita sebagai perantauan wajib banget untuk pulang ke kampung halaman. Nah, kalau misalnya nih ya, aku nggak bikin sinking fund, pasti itu udah kelabakan banget dan pusing banget. Karena pasti semua kebutuhan dijatuhkan di uang THR dan uang gaji. Maka dari itu aku harus banget menyisihkan separuh atau sedikit gaji suami aku untuk kebutuhan di hari raya Idul Fitri di tahun depan. Kenapa sih? Kan ini baru banget lebaran, kenapa udah disiapin aja? Halo guys, karena waktu itu berjalannya dengan sangat cepat. Pasti tahu-tahu udah mau lebaran lagi aja nih. Aku bikin video ini pasti baru berasa nanti pas udah mau lebaran lagi bilang gini, kayaknya baru kemarin deh bikin sinking fund. Nah, di sini aku mau tulis dulu sinking fund untuk Idul Fitri 2024. Nah, di sini aku mau menggambar ketupat. Karena Idul Fitri kan identiknya pakai ketupat ya, guys. Nah, di sini Bun, aku mau berusaha banget nyisihin gajinya satu ketupat itu berupa Rp500.000. Nah, di sini aku bikin ketupat sebanyak 12 ketupat. Jadi nanti setiap gajian aku sisihin 500.000, terus juga aku arsir ketupat yang ada di gambar ini. Karena wajib banget buat aku punya sinking fund. Karena apa? Karena aku itu orang Betawi. Jadi tradisi orang Betawi itu adalah ada hanterannya gitu, dalam setiap rumah itu dianterin makanan berupa kurang lebih 3-4 macam makanan atau barang yang dikirim ke saudara-saudara. Dan ini saudaranya itu banyak banget, dari mulai kakeknya, tantenya, cucu-cucunya semua, pokoknya dari kepala berapa itu disamperin semua yang masih dalam ikatan darah. Mau itu saudara jauh, mau itu saudara dekat, semuanya disamperin. Karena menurut Betawi, kalau nggak kayak gitu nanti akan putus obor. Jadi lumayan banyak banget pengeluaran yang harus kita siapkan buat Idul Fitri nanti. Belum lagi untuk persediaan uang THR buat bocah-bocah. Karena kalau di tradisi daerah aku nih, khususnya Betawi, ya keluarga aku lah ya, di situ tuh dari bocahnya masih kecil sampai bocah itu besar, walaupun dia udah kerja tapi dia belum menikah, dia pasti masih tetap dikasih THR atau amplop. Kalau di sini disebutnya itu persenan. Kalau di daerah kalian gimana guys? Masih ada nggak sih tradisi-tradisi bagi-bagi persenan atau ampau atau THR gitu buat anak-anak kecil? Halo bunda semuanya, aku mau nanya, apa kalian ada resolusi untuk tahun depan? Aku ingin sekali merubah diriku menjadi lebih baik lagi. Dari segi ibadah, perhatian, pokoknya semuanya insya Allah aku akan berusaha banget untuk jadi yang lebih baik lagi. Di tahun 2023 banyak banget yang meninggalin gitu, kayak contohnya kakek aku, nenek, banyak banget di tahun 2003, pokoknya berita duka saudara. Dan itu membuatku sadar bahwasannya memang umur kita itu hanya titipan dari Allah. Kita tuh gak pernah tahu kapan kita dijemput, kapan kita dipanggil sama Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan setelah di flashback, banyak banget kekurangan-kekurangan aku waktu aku menjadi istri, ibu. Makanya aku ingin sekali memperbaiki diriku. Nah, tabungan ini aku mau buat persiapan untuk menghadapi Idul Fitri tahun depan. Karena tuh aku harus beli kayak hampersnya tuh kayak misalnya minyak, terus gula, terus biasanya nih ya yang sering pada nganter ke rumah mama kayak biskuit kaleng, sirup. Nah itu juga aku harus balikin juga datang ke rumah mereka gitu. Kalau misalkan yang udah tua-tua di Betawi itu biasanya mereka yang pada disamperin sama yang muda-muda kayak kita gitu, kayak aku. Nah jadinya kayak model umur-umur aku tuh sekitar umur 29-30an itu yang udah menikah ya, khususnya kita tuh mempersiapannya untuk biaya hampers tersebut. Tapi kalau misalnya di Betawi, di tradisi Betawi, kalau yang tua-tua itu nggak keliling. Nah mereka lah yang didatangi sama anak-anak yang masih muda, cucu-cucunya, anak-anaknya, keponakannya. Jadi lebih dipersiapkan. Kalau misalnya yang udah tua gitu biasanya lebih mempersiapkan buat ampaunya atau persenannya. Kalau di daerah kalian tradisinya seperti apa bunda-bunda? Apakah masih ada tradisi bagi-bagi persenan atau ampau? Atau apakah masih ada tradisi ke rumah-rumah saudara dengan tentengan hampers? Komen di bawah ya teman-teman. Sebenarnya rezeki itu memang sudah diatur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala ya bun. Tanpa kita sadari, rezeki yang kita butuhkan itu memang sudah disediakan. Tapi kebanyakan dari kita, khususnya untuk aku, kadang-kadang kurang sekali bersyukur. Padahal kalau kita pikir dengan positif dan lebih matang, Allah itu sungguh yang maha baik, maha segalanya. Beliaulah tahu apa yang kita butuhkan. Kita hanya tahu apa yang kita inginkan saja. Oke, cukup sekian video dari aku. Apabila video ini bermanfaat bagi kalian, tolong di-share ya teman-teman. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga rezeki kita selalu dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa mulai budgeting, walaupun kita nggak bisa menggambar atau tulisan kita jelek, tapi mulai dari sekarang. Nah, di sini aku langsung masukin ke reksadana. Aku di sini pakai aplikasi Ajaib ya teman-teman. Karena aplikasi Ajaib sudah resmi ya guys. Dan insya Allah uang kita aman. Di sini aku pilih yang syariah, Ciptadana Kas Syariah. Kalau aku tipe yang gak bisa pegang cash teman-teman, jadinya aku langsung setiap gajian langsung aku kirim ke Ajaib ini. Jadi insya Allah uangnya gak bisa kepake. Dan insya Allah juga sinking fine kita berhasil.